Perkenalkan, nama saya Trial Zulking Waruhu, NIM 8782725515, Prodi S1 PGSD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tutorial 1, mata kuliah Pancasila, di mana topik pembahasannya yaitu mengenai proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Tentu kita sudah mengetahuinya bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia, di mana dia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di mana nilai-nilainya mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Nah, Pancasila tidak lahir dengan sendirinya atau secara tiba-tiba teman-teman semua, tetapi melalui proses panjang di mana melibatkan perdebatan, pemikiran mendalam, dan semangat persatuan. Proses pembentukan Pancasila berlangsung dalam 3 tahap penting, yaitu melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, yang pertama kita membahas tentang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan bertujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertamanya yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana sidang ini membahas dasar negara Indonesia merdeka. Nah, dalam sidang ini 3 tokoh penting kita yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, di mana tokoh-tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Nah, setelah mereka menyampaikan usulan mereka, di sini juga terdapat isi Pancasila dengan versi Soekarno pada tahun 1 Juni 1945, di mana isi Pancasila versi Soekarno ini yaitu sila pertamanya kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, dan sila kelimanya ketuhanan berkebudayaan. Dan sekaligus juga pada 1 Juni 1945 itu dikenang sebagai lahir Pancasila. Nah, sidang keduanya juga dimulai pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lain-lainnya. Panitia ini merumuskan dokumen dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, berisi rumusan awal Pancasila. Nah, di mana isi dan bunyi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta ini yaitu sila pertamanya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana teman-teman dalam rumusan ini menunjukkan pengaruh kuat pemikiran tokoh Islam, namun tetap mengedepankan persatuan bangsa. Selanjutnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan dibentuk pada 7 Agustus 1945. Itu tugasnya untuk menyusun pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang penting di mana dalam sidang penting itu yang dibahas yaitu untuk mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan pembagian wilayah negara. Pada sidang ini juga dibahas tentang
sila pertama tadi yang dibahas di Piagam Jakarta lalu diubah menjadi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan perubahan di mana untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki berbagai agama dan suku, di mana tokoh Islam menunjukkan sikap bijak dan mengutamakan persatuan negara Indonesia yang baru berdiri. Nah, sejak itu Pancasila sah menjadi dasar negara Indonesia dan tertulis pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Makna Pancasila bagi generasi muda. Makna Pancasila bagi generasi muda seperti kita ini yaitu untuk memperkuat identitas bangsa. Pancasila menunjukkan siapa bangsa Indonesia beragam namun tetap bersatu. Yang kedua, menjadi pedoman sikap dalam kehidupan, di mana mengajarkan toleransi, gotong royong, keadilan, dan kesopanan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, di mana mengingatkan bahwa pengorbanan para pahlawan kita harus dijaga dan dihargai. Dan keempat, menyatukan bangsa yang majemuk. Pancasila adalah jembatan bagi kita di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Baik teman-teman, begitulah pembahasan dari tugas tutorial 1 ini. Kesimpulannya, yaitu Pancasila lahir melalui proses panjang, melibatkan musyawarah dan sikap toleransi tinggi dan para pendiri bangsa. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu memahami sejarahnya, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat dan bila ada penyampaian yang tidak benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Yahobo Shalom.